Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra, amma ba'd. Belum di fotokopi nih, sudah? Oh, belum sampai fotokopi. Oh. Nanti kalau mau di fotokopi diperbesar aja. Ini kan kecil bentuknya. Nanti bisa diperbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari kajian kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Al-Imam Al-Ghazali akan membimbing kita, akan memberikan arahannya, petunjuknya kepada kita. Pada pertemuan yang lalu beliau sudah menjelaskan, sebelum kita lanjut membaca kitab ini dan menuntut ilmu secara umum, maka kita harus benahi niat. Kita harus memperbaiki niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mendapatkan hidayah dari Allah yang merupakan buah daripada ilmu. Dan jangan sampai ketika kita menuntut ilmu ini memiliki niat yang buruk, niat yang jelek, niat yang menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh para ulama-ulama, khususnya di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali. Berapa banyak orang-orang yang menuntut ilmu tetapi tujuannya keliru, tujuannya salah, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat, tidak menjadikan dia memiliki rasa khasyah atau khauf, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak memiliki rasa malu atau sifat haya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tertipu, terbuai dengan ilmu yang mereka ketahui, atau juga tertipu dengan mungkin penampilan atau pakaian ulama. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengatakan, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Orang yang tidak menuntut ilmu, tujuannya buruk, tujuannya jelek, tujuannya menyimpang. Bersamaan dengan itu, syaitan membacakan, menjelaskan dan membisikkan kepada orang itu keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Wa ma warada fi minal akhbar wal athar, dan yang datang penjelasannya itu, keterangannya baik dari hadis maupun ucapan para sahabat-sahabat Nabi. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lalai terhadap sabdanya Nabi. Dengan sabdanya Nabi yang berbunyi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu namun tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah takutnya kepada Allah, tidak bertambah merasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tidak bertambah dari Allah taala melainkan semakin jauh. Bukan tambah ilmu tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh dari Allah taala. Nauzubillah min dzalik. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Dan Nabi juga bersabda di dalam sebuah hadisnya, orang yang paling keras azabnya, yang paling pedih siksanya nanti di akhirat adalah orang yang berilmu namun tidak bermanfaat dengan ilmunya. Bahkan mungkin dia menyesatkan umat, bahkan mungkin dia membuat umat bimbang, bingung, sehingga ucapannya, apalagi fatwanya, bisa membuat resah masyarakat. Fatwanya yang menyimpang, penjelasan-penjelasan yang mereka sampaikan juga tidak sebagaimana para ulama-ulama al-amilin. Nah, mungkin di akhir zaman itulah yang disebut dengan ulama usu,
Ya setiap zaman, setiap waktu selalu ada, khususnya di akhir zaman ini. Tentu godaan dari dunia, godaan materi, jabatan, pangkat dan seterusnya. Inilah yang membuat orang yang berilmu sekalipun ada yang tergelincir, ada yang menyimpang, ada yang silau dengan jabatan, dengan harta materi dan yang lainnya. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi lebih khawatir ulama usul daripada Dajjal. Nabi lebih khawatir, lebih takut kepada umatnya akan ulama yang busuk, ulama yang bejat, ini ulama yang rusak daripada Dajjal. Dajjal sudah jelas akan menyesatkan umat manusia. Tetapi ulama usul, penampilannya ulama yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, namun menyimpang dari pemahaman yang benar, dari pemahaman yang sahih. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang diwanti-wanti oleh ulama-ulama salafus salihin terdahulu. Ilmu ada, tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Ilmunya ada, bahkan wawasannya mungkin cukup luas, tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia tertipu, terbuai dengan ucapannya, ayat yang saya sampaikan ini, ayat yang saya sampaikan ini, hadis-hadis Nabi yang saya sampaikan ini, makalah, ucapan-ucapan para ulama. Dan juga mungkin dengan titel, dengan penampilan sosok, penampilan ulama, tetapi batinnya Allah Ta'ala yang maha tahu. Bahkan mungkin dia lebih khabith, lebih keji, lebih busuk daripada Dajjal, lebih busuk daripada binatang buas. Waliyadzubillah. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga lalai tentang hadis yang mana Nabi bersabda, marartu lailata usriya bi ila sama'i bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarib min nar. Nabi bersabda, aku melewati ketika di malam Isra Mi'raj, ketika aku diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, aku melewati orang-orang, sekelompok orang di aqwamin tuqradu shifahuhum, digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Bimaqarib min nar. Miqrab itu gunting besar. Gunting yang besar, bahasa Arabnya miqrab. Ya Allah, ini gunting bukan made in China, bukan made in Japan, made in Jahannam. Guntingnya dari neraka Jahannam. Bagaimana besarnya, bentuknya dan mengerikannya. Ya Allah, na'udzubillah, jangan sampai kita melihat dah. Kita jangan sampai pernah melihatnya, na'udzubillah. Jangan sampai kita pernah melihatnya, apalagi kita sampai disiksa oleh Allah Ta'ala dengan gunting tersebut, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Jadi ada orang-orang yang digunting bibir mereka, tuqrabu shifahuhum. Shifah jam dari syafatun. Syafatun artinya bibir. Syafatun, bibir. Jamaknya shifah. Tuqrabu shifahuhum bimaqarib min nar. Digunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari neraka. Fakultu, saya berkata, kata Nabi bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian ini yang digunting bibir kalian dengan gunting dari neraka? Faqalu, mereka berkata, menjawab, kunna na'muru bil khairi wala na'ti. Kami dahulu waktu di dunia memerintahkan kebaikan kepada orang, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Kami memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan salat, sementara kami tidak beriman, kami tidak mendirikan salat. Wa nanha 'anil syarri wa nati. Sebaliknya kami melarang orang berbuat jahat, lalu kami yang melakukannya. Melarang orang berbuat jahat, maksiat, kami sendiri yang mengerjakannya. Ini orang nanti di akhirat sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, yang digunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari api neraka. Ya Allah, la ilaha illallah. Fa iyyaka ya miskinu an tud'ina li tazhirihi. Maka berhati-hatilah engkau, wahai engkau yang miskin, yang sangat amat miskin, membutuhkan
membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita yang dhaif, yang lemah, jangan sampai kita ini masuk ke dalam perangkap jebakan syaitan, dan kita akan watatadalla bihabli gururihi, dan akan menyeretmu dengan tali tipu dayanya. Jangan sampai kita terseret oleh tipu daya syaitan. Memang kerjanya setan menggelincirkan manusia. Yang goda ulama, yang goda orang yang alim, tentu bukan sembarangan setan yang pangkatnya tinggi, sekelas jenderal mungkin yang godain ulama itu. Tapi yang godain yang level-level biasa, yang awam, yang cere-cere nih, itu yang kopral mungkin. Setan yang tingkatnya kopral. Tapi yang menggoda, yang menggelincirkan ulama, wah ini yang berpangkat bintang 4, bintang 5, bintang 7 kali. Bintang 7 puyang dong. Jadi yang kelasnya juga tinggi, karena yang digoda ini ulama. Yang akan mereka gelincirkan ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, yang paham tentang agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah, wa wailul lil alimi haitsu lam ya'mal bi ilmi alfa marrah. Celakalah bagi orang yang jahil, bagi orang yang bodoh ketika dia tidak belajar. Celakanya cuma marratan wahidah, satu kali. Tetapi kecelakaan bagi orang yang alim, yang berilmu, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, celakanya alfa marrah, 1000 kali. Lebih mengerikan keadaan orang yang berilmu namun tidak mengerjakan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Nah kalau begitu kita gimana dong? Apa mendingan jadi orang yang bodoh aja? Ya enggak juga ya. Atau mendingan jadi orang yang jahil aja? Nanti kalau saya punya ilmu, saya enggak amalin, wah bahaya ini. Mengerikan akibatnya, dampaknya sangat amat mengerikan dan memprihatinkan keadaan seseorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Tapi ketika dia mengamalkan ilmunya, ya Allah, luar biasa. Khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al-muallimun. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi adalah para muallim, para guru, para guru-guru agama, para ulama. Para ulama, mereka adalah orang yang paling baik yang berada di muka bumi. Yang berjalan di muka bumi adalah para ulama. Tetapi ulama yang istiqomah, ulama yang lurus, bukan yang melenceng, bukan yang nyeleneh. Yang garis lurus, bukan yang garis lucu. Ada yang garis lurus, ada yang garis lucu kali ya. Yang gak lurus, yang menyimpang. Jadi inilah orang-orang yang berilmu, yang istiqomah. Memang godaan dunia, harta, jabatan ini luar biasa. Dunia itu, ad-dunya hulwatun khabirah. Dunia itu manis dan hijau. Rasa yang paling enak apa? Manis. Bukan asam, bukan asin, bukan kecut. Rasa yang paling enak manis, yang paling enak, yang paling lezat manis. Bukan pahit, bukan asam, bukan asin. Warna yang paling sedap dipandang, yang paling nikmat dipandang, warna hijau. Makanya dunia itu digambarkan manis dan hijau. Digambarkan oleh Nabi manis dan hijau. Warna yang paling enak dipandang warna hijau dibanding merah, kuning, biru, apalagi merah ya. Makanya warna yang paling disukai oleh Nabi setelah putih, hijau. Nabi lebih sering memakai pakaian yang berwarna putih. Tapi ada juga gamis beliau, pakaian beliau yang berwarna hijau. Yang paling disukai oleh Nabi setelah putih, warna hijau. Dan gubah makamnya Nabi berwarna hijau, sehingga disebut qubbatul khabra, gubbatul khabra, gubah yang berwarna khabra, akhbar warna hijau, akhbar. Kalau mudzakkar akhbar, muannasnya khabra. Bahasa Betawinya green. Bahasa Betawinya green, hijau. Green and clean. Wah, sekarang green and clean, hijau dan bersih. Jadi kalau udah warna hijau kan sedap dipandang mata tuh. Makanya kebanyakan masjid atau rumah-rumah orang Islam itu hijau. Jadi bukannya merah. Ya, kalau merah ya, gak enak dipandangnya. Warna tembok merah, apalagi masjid warna merah. Wah, gak enak banget. Gak enak banget. Gak enak banget dipandangnya. Gak sedap. Hah?
Wa alam rahimakallahu anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, amin. Anna an-nasa fi talabil ilmi, sesungguhnya manusia itu di dalam menuntut ilmu ada 3 keadaan. Ada 3 tipe, 3 keadaan manusia di dalam menuntut ilmu ini. Rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad. Tetapi sekali lagi harus kita ketahui, ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan ilmu umum. Seseorang di dalam menuntut ilmu itu ada 3 keadaan. Salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama, yang selamat, yang sukses, yang baik. Rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad. Seseorang yang menuntut ilmu niatnya untuk mencari bekal, buat akhirat. Untuk mencari bekal untuk kehidupan nanti di akhirat yang kekal abadi. Walam yaqsud bihi illa wajhullah ta'ala wa daral akhirat. Tidak ada tujuannya kecuali mencari ridha Allah Ta'ala dan untuk negeri akhiratnya nanti, untuk kesejahteraan, keselamatannya nanti di akhirat, sehingga dia mempersiapkan bekal di dunia ini. Yang kita kerjakan di dunia ini apa sih? Amal soleh, ibadah kita semata-mata untuk mempersiapkan bekal, mengumpulkan bekal untuk perjalanan nanti yang panjang, yang lama di akhirat. Di dunia jangankan kita umatnya Nabi hanya 60, 70, 80. Umat-umat Nabi di zaman Bani Israel saja, mereka yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun, mereka pun mengalami kematian. Mereka juga mati. Yang 1000 tahun, 1500 tahun, fisiknya besar-besar, tinggi-tinggi, puluhan meter. Apalagi umatnya Nabi yang fisiknya pendek, 165, 70, 2 meter paling tinggi. Usianya hanya 60, 70 rata-rata. Semua kita bakal kembali kepada Allah. Kita harus yakin, setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kita harus yakin itu. Maka untuk kehidupan yang abadi nanti, yang panjang perjalanan itu, kita harus mempersiapkan bekal. Jangankan untuk negeri akhirat yang kita akan tinggal selama-lamanya nanti. Kita mau jalan-jalan di dunia, mau ziarah, jalan-jalan, pelesiran, tamasya, baik di Pulau Jawa, luar kota, luar pulau, apalagi sampai ke luar negeri, kan tentu kita bawa bekal. Kalaupun udah disiapin bis depan masjid Baitur Rahman ya, wah udah disiapin bis, wah mau kemana? Buat tamasya, ziarah Wali Songo, ziarah Aulia di Jawa atau sejawa. Walaupun panitia udah nanggung akomodasinya buat perjalanan, hotel tempat kita menginap nanti di Jawa, di tempat-tempat ziarah, di beberapa kota yang akan kita kunjungi. Kita sudah ada yang menjamin, udah stamin. Ente gak usah bawa fulus, gak usah bawa duit. Semuanya buat makan 3 kali sehari, semuanya perbekalan udah disiapin. Udah tinggal naik ke bis aja, kita udah tinggal bawa diri. Jadi kalau kita kagak bawa duit sama sekali, di kantor kita kosong, kagak ada duit sama sekali, ya mungkin kita kagak jadi berangkat. Nah, saya nggak jadi berangkat. Kenapa? Nggak bawa duit sama sekali. Nggak punya duit bahasa spesial pun. Kagak enak walaupun udah ada yang jamin ya. Walaupun udah ada yang nanggung. Di perjalanan sampai kita kembali ke kampung kita, nggak enak, nggak bawa duit sama sekali. Itu cuman perjalanan beberapa hari di dunia. Gimana perjalanan kita yang berhari-hari, seminggu, sebulan, 2 bulan ke Eropa atau haji, segala ziarah tempat-tempat yang jauh, lebih-lebih lagi. Kalaupun udah ada yang nanggung, kita nggak punya duit sama sekali, mungkin kita kagak jadi berangkat. Sementara ini perjalanan yang abadi di akhirat, kekal selama-lamanya. Mungkin kalau kita pikirin kekal selama-lamanya itu nanti di akhirat, sampai kapan tuh ya, bingung ya. Akal kita nggak sampai. Akal kita ini terbatas, nggak sampai memikirkan hal-hal yang nggak kejangkau sama akal kita. Bingung selama-lamanya. Yang di akhirat, yang di akhirat ini ya hanya 2 kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Cuma ada 2 pilihan, nggak ada lagi yang lainnya. Selama-lamanya di surga atau selama-lamanya di dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Fahadza minal faizin, inilah kelompok yang selamat, yang sukses, yang beruntung. Kelompok yang pertama di dalam mencari ilmunya semata-mata tujuannya mencari ridha Allah Ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan,
Nuntut ilmu agama ini perintah dari Allah Ta'ala untuk kebaikan ibadah kita, untuk diterimanya ibadah kita dan sahnya ibadah kita. Tanpa ilmu maka tidak sah kita punya ibadah. Tanpa ilmu apapun yang kita lakukan kosong, tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala kalau tanpa ilmu. Yang kedua, warajulun talabau liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Yang kedua, seseorang tidak menuntut ilmu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah wa yanala bil izza wal jawal mal. Niat yang kedua, orang yang di dalam menuntut ilmunya itu niatnya untuk membantu, menolong, memudahkan kehidupan di dunia yang sebentar ini, yang sesaat ini, untuk memudahkan kehidupannya, dan dia untuk memperoleh al-iz, kemuliaan, al-jah, kedudukan, wal mal, dan harta. Tujuannya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau saya berilmu, kalau saya alim, saya punya dapat duit, saya punya kedudukan, saya bisa mendapatkan kedudukan, tempat, posisi di masyarakat, saya akan mendapatkan kemuliaan dari mereka, saya akan dihormati. Ya Allah, ini tujuannya yang busuk nih. Kalau dia sempat taubat sebelum mati, sebelum datang ajal, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dia taubat, selamat. Tadi kalau nggak taubat, ajal keburu datang menjemput dia, sementara dia belum taubat, udah celaka dia celaka dan binasa. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga nanti. Yang kedua, wa huwa alimun bidzalika, dan dia menyadari hal itu. Dia menyadari akan kesalahannya. Di dalam menuntut ilmu, kalau saya belajar, saya mau mondok nih. Nanti kalau saya mondok, saya punya ilmu banyak, saya jadi kiai, wah, saya bakal diundang-undang sama orang. Saya punya duit banyak, saya bakal dihormati, saya akan mendapatkan pujian. Ini celaka nih. Ini salah nih, keliru. Jadi belajar jangan ingin dipanggil kiai, bukan untuk dipanggil al-mukarram, al-muhtaram, bukan al-mukarram, al-mukarrambeng, bukannya mukarrambeng, bukan al-mukarram beneran, bukan yang terhormat al-mukarram, tetapi mukarrambeng. Kita di mukarrambeng nih, kita di mukarrambeng, belum al-mukarram beneran. Ulama-ulama yang soleh ya dahulu nih pantas dibilang al-mukarram. Ya, sementara kita dipanggil al-mukarram ini, Allah Ta'ala menutupi aib kita, Allah Ta'ala menutupi kekurangan, kesalahan kita. Allah Ta'ala memperlihatkan dari kita yang baik-baik kepada orang lain. Nah, ulama-ulama yang soleh aja ngomong begitu. Ketika mereka dipuji sama orang, Allah, itu mereka merasa tidak berhak mendapatkan pujian itu. Nah, seperti orang sekarang dipuji, wah, dia merasa, wah, gua pantas dipuji nih, gua pantas dipuji, astagfirullah. Dia merasa pantas, merasa layak dapat bintang, merasa pantas mendapatkan sanjungan pujian, padahal mungkin hakikatnya, oh Allah, dia orang yang paling hina dibanding orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi orang yang paling rendah dibanding orang yang ada di sekelilingnya. Kalau Allah Ta'ala perlihatkan aibnya, perbuatannya yang sebenarnya, mungkin orang tidak mau menyanjung dia. Itu ucapan ulama-ulama yang soleh seperti itu. Gimana kita? Ya Allah. Maka jangan sampai niat kita keliru. Ya, jangan sampai sebagian orang, doain Habib nih, doain anak saya pengen mondok, pengen jadi kiai. Salah itu. Mondok, belajar agama bukan untuk menjadi kiai, untuk menghilangkan kebodohan, untuk membimbing keluarga, membimbing orang. Tapi tujuannya jangan untuk dipanggil kiai, jangan untuk dipanggil ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil al-mukarram, al-muhtaram, dihormati, disanjung. Ini keliru, ini salah. Ini niat-niat yang keliru, yang menyimpang, yang harus kita perbaiki. Wa huwa alimun bidzalika, dia menyadari akan hal itu, dia sadar kalau dia keliru, kalau dia salah. Mustasyirun fi qalbi rakakata halihi, mustasyirun fi qalbihi rakakata halihi, dia sadar, dia menyadari, dia merasakan dan menyadari di dalam hatinya tentang keburukan keadaannya, salah, keliru. Wa khisata maqsadihi, dan kejelekan tujuannya. Fahada minal mukhawatirin, ini kelompok orang yang mengkhawatirkan, yang membahayakan. Dia seperti di ujung jurang, di ujung tanduk atau di ujung jurang.
Fa in ajalahu ajalu qabla taubah khifa alaihi sul khatimah. Seandainya ajalnya itu menjemput dia, mendahului dia sebelum dia bertaubat, maka dia ditakutkan, dikhawatirkan suul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Maka keadaannya akan mengkhawatirkan, mengerikan, di dalam kebahayaan, sangat-sangat membahayakan. Wa in wufiqa li taubah, jika dia diberi taufik untuk taubat qabla hululil ajal, sebelum ajal menjemput dia, menghampiri dia, wa adhafa ilal ilmi al amal, dan dia beramal setelah itu, dia beramal, dia mengamalkan ilmunya, wa tadaraka ma farata minhu minal khalal, lalu dia mengejar apa yang kekurangannya di masa lalu, dia mengejar kekurangannya di masa lalu, kesalahannya, kekeliruannya, dia taubat istighfar, yaltahaqa bil faizin, dia akan ikut dengan kelompok pertama yang selamat tadi. Kalau Allah Ta'ala berikan taufik sebelum meninggal, dia taubat istighfar, dia merasakan kesalahannya, menyadari akan kekeliruannya, dan dia kejar kekurangannya di masa lalunya yang banyak kekurangannya di dalam beribadah, dia kejar, dia perbanyak, dia bertaubat. Jika diberi taufik oleh Allah Ta'ala seperti itu, maka dia akan selamat, akan ikut dengan kelompok yang pertama tadi. Fa innat taiba minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Fa innat taiba minadz dzambi kaman la dzambalahu, kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Jadi orang yang sudah bertaubat itu luar biasa, yang taubatan nasuha, yang taubatnya benar-benar sungguh-sungguh karena Allah. Apa ciri orang yang sudah bertaubat itu? Ya, dia tidak lagi mengerjakan apa yang dia perbuat di masa lalunya yang jelek, yang buruk. Lalu dia sedih, masa lalunya banyak berbuat yang tidak baik, lalai kepada Allah Ta'ala, dan dia merasa sedih kalau ada kebaikan luput darinya. Dia merasa menyesal kalau kebaikan luput darinya. Itu tanda-tanda orang baik tuh. Kalau dia hari ini dia tidak mengamalkan ini dan itu, dia belum melaksanakan ibadah ini dan itu, maka dia paling tidak minimal ada penyesalan. Dia merasa menyesal dan sedih. Jika seseorang ada penyesalan di dalam dirinya dan rasa sedih ketika luput darinya kebaikan, berarti itu tanda orang-orang baik, tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kebaikan, amal-amal soleh yang dia tinggalkan, yang dia tidak kerjakan ini, dia nggak merasa menyesal, nggak merasa sedih, wah ini nggak ada tanda-tanda orang baik ini. Tanda orang baik itu kalau dia tidak beribadah, tidak melakukan kebaikan, dia menyesal, dia sedih. Ini sudah ada pertanyaan rupanya nih. Banyak juga lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menuntut ilmu itu harus bertatap muka dengan guru? Bagaimana dengan kondisi sekarang para pelajar belajar dengan sistem online? Apakah ini tergolong dalam pembodohan? Waduh. Ya, kalau memang darurat memang dimungkinkan, tidak boleh tidak, memang harus seperti itu ya, mau tidak mau terlepas daripada pembodohan apa enggaknya, Allah alam. Saya nggak bisa, saya nggak berani ngomong. Terlepas daripada niatnya seperti itu, Allah alam. Yang jelas, yang menuntut ilmu baik online maupun offline, tatap muka, ya afdalnya memang tatap muka, berhadapan-hadapan, talaqi dalam istilah agama. Langsung kita mengambil dari sumbernya. Kalau ilmu agama langsung kita mengambil dari kiai, dari seorang ulama, dengan rujukan kitab, ada landasan kitabnya, bukan dari internet, bukan dari Mbah Google atau Kiai Google, atau kita comot sana comot sini dari media sosial. Jadi harus mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, dari kitab, melalui ulama-ulama, pewaris para nabi. Apakah sholat witir dilakukan selain bulan puasa setelah sholat tarawih? Apakah sholat witir dilakukan selain bulan puasa setelah sholat tarawih? Sholat witir itu setiap malam, amalan sunnah setiap malam, bukan hanya khusus di bulan Ramadan.
Oh, maksudnya setelah tarawih atau sebelum tarawih gitu kali maksudnya. Kalau di bulan puasa baik sebelum tarawih boleh, setelah tarawih boleh. Yang jelas waktunya setelah salat isya, ba'da fi'lil isya. Masuk waktu salat witir setelah melakukan fardhu isya. Kalau belum salat isya nggak boleh witir. Bukan witir namanya. Setelah salat isya mau salat witir dulu, baru ba'diyah, baru tarawih, terserah. Tetapi afdolnya witir itu salat penutup. Setelah kita salat ba'diyah isya, salat tarawih, baru salat witir, ditutup dengan witir. Begitu juga selain Ramadan, kita setelah salat ba'diyah, salat ini dan itu nanti ditutup dengan witir. Tapi kalau kita khawatir bangun sebelum subuh, tidak bangun melainkan sudah subuh. Jadi kita khawatir nggak bangun sebelum subuh, bangunnya pas subuh kita baru bangun, maka salat witirnya udah sebelum tidur. Tapi kalau kita terbiasa yakin bangun sebelum subuh, nanti witirnya sebelum subuh. Afdolnya dijadikan salat terakhir di waktu malam. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra, kata Nabi dalam hadis. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat akhir malammu itu dengan salat witir. Salat penutup di waktu malam. Sina Abu Bakar dan Sina Umar kalau tidak salah, Sina Abu Bakar dan Sina Utsman, Sina Abu Bakar dan Sina Utsman salat witirnya sebelum tidur. Sementara Sina Umar dan Sina Ali setelah tidur sebelum subuh. Ada yang bil hazm, ada yang bil quwwah. Kalau tidak salah Sina Abu Bakar dan Sina Utsman ya'khudz bil hazm namanya. Sementara Sina Umar dan Sina Ali bil quwwah. Nah, setelah bangun tidur sebelum subuh. Sementara Sina Abu Bakar dan Sina Utsman sebelum tidur. Jadi mau kita salat witir sebelum tidur atau setelah bangun tidur, asalkan bangun tidurnya sebelum subuh ya, jangan pas sudah subuh baru witir, nggak boleh. Udah habis masa waktu untuk melakukan witirnya. Izin bertanya, bagaimana caranya agar merasa khauf atau takut kepada Allah Ta'ala? Tentu dengan kita ya banyak kiat untuk agar sudah tertanam di dalam hati kita sifat khauf atau khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Tentu dasar pertama dengan ilmu. Harus dengan ilmu, belajar kepada seseorang yang memang ahlinya, memang orang yang berilmu, yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang ahli khusyuk, yang selalu kita jadikan panutan di dalam perilakunya. Itulah orang-orang saleh. Dengan berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan mereka maka akan tertanam rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tidak alim, tetapi orang saleh, walaupun dia terbatas ilmu agamanya, dia memiliki rasa takut. Orang saleh, orang yang benar, yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, itulah orang yang harus kita dekati, yang harus kita bergaul dengan mereka. Jadi orang yang berilmu belum tentu dia memiliki rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang memiliki rasa takut khasyah kepada Allah Ta'ala dialah ulama yang sesungguhnya. Walaupun dia tidak duduk di majelis ulama, tidak duduk di MUI, atau orang tidak memanggil dia ulama, tetapi dia punya rasa takut kepada Allah, dialah orang yang digolongkan ulama, orang yang alim, tergolong minal ulama di sisi Allah Ta'ala. Dengan kita banyak bergaul dengan orang-orang saleh, kumpul dengan mereka dan memperbanyak zikir dengan khusyuk, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini yang akan menjadikan di dalam hati kita tertanam sifat al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, bagaimana secara Islam menyikapi bencana alam yang terjadi? Ya, kita sabar setiap menyikapi segala macam bencana musibah dari Allah Ta'ala, dan kita menyadari itu semua teguran dari Allah, peringatan dari Allah Ta'ala. Baik itu Gunung Semeru, batuk kemarin ya, batuk kepada hem itu baru gitu doang, itu orang udah itu orang udah kebingungan, udah keder, udah bingung, baru udah hem doang, itu belum muntah itu. Baru udah hem atau batuk doang sedikit itu. Atau tsunami itu baru cucunya itu tsunami, itu baru cucunya, baru tsunami, belum bapaknya, belum engkongnya kakeknya namanya kiamat.
kiamat. Nah, kalau udah kiamat udah nggak ada yang nyisa satupun manusia di muka bumi ini. Itu tsunami yang kemarin di Aceh ratusan ribu manusia Allah tewas. Ada yang nyangkut di pohon, kata orang Aceh waktu saya kemarin ke Aceh. Ada yang hilang, ada yang tertimbun reruntuhan, ada yang nyangkut di bangunan-bangunan puing-puing, Allah, tertindih dengan puing-puing dan sebagainya. Ratusan ribu, baik di Banda Aceh, di Malabo, dan di tempat yang lainnya. Khususnya yang paling parah memang di Banda Aceh. Tapi Masjid Baitur Rahman, subhanallah, jadi kayak dijaga sama Allah Ta'ala. Ini ada sekelilingnya banyak air tapi nggak masuk ke dalam. Itulah kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga orang banyak yang mengungsi ke Masjid Baitur Rahman. Dan juga makam-makam wali Allah Ta'ala, makam para awliya nggak hancur. Makam Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf di dekat pantai itu juga nggak hancur. Makam Habib Abu Bakar bin Husain Belfagi, Tengku di Anjong, dijuluki Tengku di Anjong, itu juga nggak hancur. Sementara kapal yang bobotnya lebih dari 3.000 ton itu terseret air hingga 7-8 kilo jauhnya. Kapal tanker PLTU apa PLTD itu apung 3.000 ton lebih, dari pantai keseret ke bawah air sampai 7-8 kilo jauhnya. Makam wali nggak hancur. Sementara yang lainnya hancur lebur. Itu semuanya peringatan, teguran dari Allah Ta'ala. Jangan kita menyalahkan orang lain. Oh, ini karena si anu, si fulan, ini karena perbuatan si anu, perbuatan pejabat, artis, si fulan, oh yang pada korupsi. Nah, sementara ente nggak punya dosa, ente nggak punya salah. Salahkan diri kita juga yang banyak dosa. Paling enak nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin orang. Paling enak kita menyalahkan diri sendiri. Kalau ada orang mengatakan ini, oh ini banyak musibah karena dosa-dosa manusia udah pada kagak benar semuanya. Dia yang paling salah. Dia yang paling berdosa, dia yang paling kagak benar. Kalau dia mengatakan orang udah pada kagak benar, makanya banyak musibah, banyak bencana. Yang paling kagak benar dia yang ngomong kayak gitu. Yang berbicara seperti itu dialah orang yang paling kagak benar. Sementara dia hanya mengatakan orang udah pada kagak benar, orang udah bergelimang dengan dosa maksiat. Lalu dia merasa paling baik, paling soleh, paling benar. Maka dia orang yang paling kagak benar katanya. Jadi kita harus introspeksi semuanya. Salahkan diri kita masing-masing yang banyak lalai. Mungkin di dalam rumah tangga kita sendiri banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Banyak yang kita tidak tunaikan hak kewajiban orang lain. Hak dan kewajiban terhadap anak istri kita. Mungkin dia pemutus silaturahim. Mungkin dia masih dikategorikan orang yang bakhil. Mungkin dia orang yang dikategorikan yang jauh dari membaca Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran. Mungkin dia termasuk orang yang jauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Mungkin dia dikategorikan masih orang yang malas di dalam beribadah. Mungkin wudunya belum benar, salatnya belum benar. Sementara dia hanya menyalahkan orang lain bisanya. Salahkan diri kita. Dulu di Tarim di Hadramut ada seorang waliullah, wali besar, wali kutub, Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Ulama besar, pemimpin para wali di zamannya. Ketika mendengar suara geluduk, ada petir geluduk itu, beliau langsung, ya Allah, langsung istighfar bertaubat. Jangan-jangan ini petir menyambar ini karena sebab kesalahan saya, karena sebab dosa saya. Padahal orang paling soleh di zamannya, orang yang paling dekat kepada Allah di zamannya, orang yang paling alim di zamannya, orang yang paling dekat kepada Nabi di zamannya, orang yang paling beruntung, orang yang paling benar, orang yang paling khusyuk, orang yang paling banyak melakukan ketaatan. Tetapi ketika ada teguran dari Allah Ta'ala, dia merasa ini karena kesalahan saya, karena sebab dosa-dosa saya. Ya maka banyak yang musibah bencana itu kita katakan kepada diri kita, mungkin ini karena sebab dosa-dosa yang pernah saya lakukan, mungkin ini karena sebab kelalaian yang selama ini ada di dalam diri saya. Begitu. Jangan nyalain orang bisa. Allahu a'lam bishawab. Jadilah hamba Allah Ta'ala yang ketika terjadi musibah bencana itu kita katakan ini karena sebab kesalahan-kesalahan saya. Jangan hanya kita ingat kesalahan orang lain. Orang yang sukses, orang yang bahagia, yang selamat adalah yang dia selalu ingat akan dosa dan melupakan kebaikan.
Jangan dibalik. Kebaikan sama orang diingat-ingat, dosa dilupain. Orang yang beruntung itu kebaikan dilupakan, sementara maksiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan selalu dia ingat. Kayak kita buang air, nggak ada orang, saya sebulan yang lalu buang air di mana ya? Nggak ada orang yang ingat dibuang air di mana. Terus dia pernah buang air di mana? Dia pernah beberapa kali buang air di mana? Nggak ada orang yang ingat dia buang air. Ya, yang pernah buang air dimanapun ya kita lupain. Maka kebaikan kita lupakan, kebaikan kita lupakan. Jangan kita ingat. Dosa yang harus kita ingat selalu, kesalahan-kesalahan yang selalu harus kita ingat. Kebaikan sama orang jangan kita ingat, kita lupain. No, si Anu kalau bukan saya dulu yang masukin dia kerja, dari mana dia makan? Dari mana dia bisa ngempanin anak bininya? Dia bisa ngasih makan anak bininya. Saya yang masukin dia kerja. Udah 10 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Udah 20 tahun yang lalu masih diingat-ingat kebaikan kepada saudaranya sama temannya. Sementara dosa-dosa jangankan yang kemarin, jangankan yang lalu, jangankan 10 tahun yang lalu, kemarin langsung dia lupain. Nah, dosa harus selalu kita ingat. Kita ingat bukan untuk kita kenang, tetapi kita merasa sedih, kita kecewa, sedih dan menyesal atas perbuatan dosa. Kebaikan kepada orang lain kita lupakan, kebaikan diri sendiri pun kita lupakan. Ibadah, amal soleh yang pernah kita lakukan kita lupakan, apalagi kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya selain ini, selain yang di kertas ini? 1-2 lagi silakan. Al-istiqamah khair min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Karena hal-hal keramat, justru karamah itu buah daripada istiqamah. Karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada para hamba-hamba pilihannya, para aulia, buah hasil daripada istiqamah. Nah, selain karamah kan amrun khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di luar nalar manusia, yang dikatakan kata orang awam mungkin istilahnya sakti di luar kebiasaan manusia, nalar manusia, hal-hal yang di luar adat manusia. Ada mukjizat, ada irhas, ada karamah, ada ma'unah, ada ihanah, istidraj, sihir dan sebagainya. Kalau muncul dari seorang nabi namanya mukjizat. Sebelum menjadi nabi irhasat. Muncul dari seorang wali karamah, seorang saleh ma'unah, dari orang yang bejat, yang fasik istidraj atau sihir dan sebagainya, ihanah. Nah, ini mungkin sebagian orang rancu, tidak bisa membedakan mana karamah, mana istidraj. Sama-sama di luar dugaan manusia, di luar nalar manusia, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang mengagumkan, yang menakjubkan. Nah, kalau itu dia istiqomah, maka itu namanya karamah. Kalau dia tidak istiqomah, dia menjalankan syariat, berarti sesuatu yang di luar kebiasaan manusia tadi itu bukan karamah, tetapi istidraj. Si fulan bisa terbang, nggak mempan senjata, bisa jalan di atas air, tetapi dia nggak pernah sholat, bukan karamah namanya. Kalau dia nggak pernah sholat, sholatnya juga kadang sholat, kadang kagak, sehari sholat, 2 minggu libur misalkan. Itu namanya bukan karamah. Orang kafir juga bisa, yang bisa jalan di atas air, nangkring di batang pohon pisang, atau juga nggak mempan senjata. Yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala pun bisa melakukan hal seperti itu bisa dipelajari. Di Lombok ada Leak, mungkin di Kalimantan suku Dayak, di Jambi Sumatera ada Kubu, suku Kubu dan sebagainya. Itu macam-macam ilmu mereka, wah sakti luar biasa. Itu bukan karamah. Selama dia tidak mengerjakan syariat, tidak berjalan di atas syariat, tidak istiqamah, bukan karamah. Karamah itu kalau dia menjalankan syariat dengan istiqamah, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, orang saleh, baru karamah. Istiqamah dalam menjalankan syariat itu jauh daripada, lebih utama daripada 1000 keramat. Lebih baik daripada 1000 keramat-keramat. Satu istiqomah dan menjalankan sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi yang kita jalankan dengan istiqomah kontinu, rutin, berkesinambungan.
itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Istiqomah memang berat, yang enteng istirahat. Yang ringan istirahat. Kalau istiqomah memang berat, diperlukan kesungguhan. Yang Allah Ta'ala berikan taufik kepada hambanya sehingga dia istiqomah, itu gak sembarangan. Hanya orang-orang yang punya niat sungguh-sungguh, sidik karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kejujurannya, kesungguhannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala, Allahumma arzuqnal istiqamah, Allahumma arzuqnal istiqamah, Allahumma arzuqnal istiqamah, Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik ya rabbal alamin. Allahumma kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana